akan lebih detail belajar, akan berbeda Anda belajar di YouTube setengah jam mampu dengan Anda pelatihan misalnya 2-3 hari atau misalnya sehari full, itu akan berbeda sekali. Nah, kemudian ada teknik relaksasi, ya, teknik pernafasan, ada hipno juga sekarang sedang beken ya, hipnoterapi, kemudian ada meditasi, dan akhirnya ada visualisasi. Yuk, next. Nah, di sini kita bisa lihat ada obat ya yang digunakan. Nah, obat-obatan yang digunakan ini biasanya bersifat natural, artinya sebisa mungkin tidak berkaitan atau tidak bersentuhan dengan zat kimia. Nah, contoh mengambil bahan dari alam seperti jamu-jamuan. Kalau mau langsing, ya udah tuh minum jamu beras kencur misalnya. Kalau mau gemuk, minum sari temulawak, kunyit. Nah, dan itu umumnya di kita Indonesia, kenapa tadi di awal kita katakan jamu bukan bagian dari komplementer, karena itu merupakan habitnya kita, budayanya kita, kebiasaannya kita yang dilakukan tanpa paksaan dan terbukti efektif. Jadi misalnya kalau baru lahiran ibu-ibu terus dikasih jamu habis bersalin dan lain-lain, dan itu tidak pakai pengawet. Jadi kalau misalnya kita buat sendiri jahe 1 kilo, kemudian dimasak pakai dengan gula aren, kira-kira dimasak 15-20 menit mendidih, kemudian kita saring, maka kita akan minum wedang jahe yang menghangatkan tubuh dan lain-lain. Kemudian misalnya kunyit juga sama, sampai tertentu yang kadang kita tidak bisa dapatkan oleh orang-orang yang senang atau menggemari terapi tradisional tadi. Mereka tahu, kadang kita misalnya dia bilang ini daun apa, misalnya daun ilalang, menurut kita ilalang apa sih, ini kayaknya rumput ya, di rumah ada. Nah, itu tadi perbedaannya orang yang suka menggunakan tradisional ya, obat. Kemudian pendekatan lain ini menggunakan energi mampu mempercepat proses penyembuhan hingga menggunakan doa tertentu yang di kekuatan penyembuhan berkaitan dengan spiritual ya. Doa itu artinya gini, lebih kepada keyakinan kita sih. Jadi misalnya gini, di masyarakat itu kan suka ya ucapan tuh doa ya, aku mah nggak suka si cowok brewok. Nah, tiba-tiba kita dapet cowok brewok, ucapkan doa, kenapa Bu dia bisa dapet cowok brewok padahal dia nggak suka, dia ucapin kan terus-terusan. Nah, jadi terjadi gitu loh. Nah, jadi marilah berucap yang sehat, yang normal, berucap yang baik supaya menghasilkan yang baik pula. Nah, berkaitan dengan spiritual juga sama. Ada orang yang dia minum obat-obatan tapi dia meyakini dirinya tidak akan sembuh. Ya, percuma. Contoh nih, kasus, kalau kalian pernah dengar kasus Ponari, pernah dengar nggak ya Ponari? Nah, Ponari itu tentang apa tuh? Ayo. Yang pakai batu, Bu. Iya, betul. Nah, Ponari itu dia pakai batu. Nah, kebayang nggak sih, dia nggak sekolah, anak kecil, terus tiba-tiba ada orang yang dengan yakin aja saya sakit, saya cuma pegang batunya. Bahkan ada yang dia nggak perlu pegang batu dari Ponari, dia cuma sampai ditaruh apa tuh ya, botol aqua gitu isi minuman atau apa, cuma diletakin batunya terus udah jadi. Nah, itu spiritual, artinya itu sugesti ya, secara hipnoterapi ya, secara hipnoterapi di luar pemahaman kita tentang agama ya. Kalau agama kan memang kita sudah meyakini, karena tidak boleh mencampurkan agama dengan pengetahuan, kan berbeda. Nah, contoh ya, kita merasa gini, kalau saya berobat ke sini saya pasti sembuh, ngelihat dokternya aja udah sembuh, berarti kita sudah secara hipnoterapi ya, karena saya belajar hipno juga nih, kita sudah menyampaikan ke sel-sel di seluruh tubuh, kita udah bilang kalau saya ketemu si A saya pasti sembuh. Jadi kita udah kasih kode nih ke saraf-saraf, ke semuanya, ke alam semesta juga gitu. Jadi kalau orang hipno kadang
suka nggak waras bener ya. Kalau kita yang tidak terbiasa, kita akan bilang ih apaan sih gitu, tapi ternyata bener gitu loh. Nah jadi harus benar-benar kita bisa mengetahui, memahami, meyakini di dalam diri kita bahwa kita bisa sembuh, kita mampu sembuh. Nah itu spiritual. Ditambah lagi mungkin tadi agama ya. Jadi artinya kita berpikir saya pasti sembuh kalau saya minum air zam-zam atau apa misalnya, saya pasti sembuh, saya yakin sembuh. Ya kita sembuh. Jadi bukan air, tapi kitanya yang mengirimkan ke seluruh tubuh kita meyakini saya pasti sembuh. Jadi semua sel-sel di tubuh kita itu bersinergi supaya kita sembuh. Oke, next. Silakan. Menentukan apapun ya Allah. Oke, nah slide berikutnya adalah jenis-jenis terapi komplementer. Ada terapi seperti Ayurveda. Ayurveda ini lebih sering di Bali. Ya. Nah, di Bali itu benar-benar kita bisa mempelajari tradisional culture itu luar biasa ya. Sampai saat ini saya terakhir ke Bali di Juni. Itu memang benar-benar mereka kultur mereka tuh luar biasa gitu. Masih bisa lihat bunga-bunga di jalanan jatuh, masih bisa lihat daun-daunan ketika mereka melakukan persembahan dan lain-lain. Nah itu bagian dari Ayurveda tadi ya, dan akupuntur. Jadi pijet plus menggabungkan kebiasaan-kebiasaan budaya. Kemudian ada terapi fisik seperti siropatik, pijat, dan yoga. Nah ini bagian-bagian dari kegiatan fisik atau pijat. Homeopati atau jamu-jamuan. Pemanfaatan energi seperti terapi polaritas atau reiki. Jadi dia pakai batu dipanasi ya, stone. Kemudian teknik-teknik relaksasi seperti meditasi dan visualisasi. Nah meditasi itu seperti yang mungkin ada artis yang baru selesai ya kan, baru meninggal ya, apa namanya, yang laki-laki, Reza ya kalau nggak salah, suami daripada Dewi Lestari. Nah itu dia benar-benar meditasinya luar biasa ya. Jadi bisa sampai mensinergikan apa yang ada di tubuhnya, melepaskan aura positif ke orang lain. Kemudian ada suplemen diet seperti vitamin dan mineral. Nah ini berhubungan dengan suplemen vitamin diet. Ini biasanya para cewek-cewek pasti tergiur. Aduh pengen kurus, kapan kurusnya? Seperti lagu kita. Ya. Jangan dipaksa, ya kan? Gak usah dipaksa deh. Udah, nikmatin aja kayak saya. Oke, next. Nah, di sini ada pernyataan tentang kenapa perlu komplementer. Jadi kalau sebelumnya itu misalnya gini, Nuri bisa pijet nggak? Oh bisa. Kamu mah tapi pijetnya pengalamannya ya udah saya bayarnya 20.000, 30.000 kan gitu ya kalau di kampung. Nah ketika kita sudah memiliki sertifikat pelatihan, ketika kita sudah terregistrasi dengan baik, maka kita bisa menetapkan tarif. Artinya apa? Terapi komplementer yang kita lakukan itu semua terstandar gitu, sesuai dengan kesehatan. Jadi nggak sekedar yang kalau mau pijat sama nek anu aja, sama bo ini sama ini, enggak. Tapi benar-benar ya kita sesuai standar. Nah oleh sebab itu saran berminat, berpeluang untuk menambah usaha baru, ya diikuti kegiatan-kegiatan pelatihannya. Kemudian intervensi tubuh dan